Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suara Mas Kemambang, tempat berbincang inspirasi dari dalam dan luar pesantren. Hari ini sangat spesial karena topik yang akan kita bicarakan adalah topik yang sangat menarik. Tidak banyak orang yang berkecimpung di dunia ini, bahkan pemuda pun enggan karena profesi ini adalah profesi yang dipandang sebelah mata. Tetapi tamu kita pada siang hari ini bergelut di bidangnya dan sukses di bidang ini. Bidang apa? Bidang pertanian. Selamat datang para mas-mas yang sangat-sangat ganteng ini ya, sangat-sangat sukses. Yang bikin istimewa, tamu kita hari ini adalah alumni dari Pondok Pesantren Mas Kemambang, alumni kita sendiri yang sudah sukses di bidang pertanian. Silakan bisa memperkenalkan diri dari yang berkacamata. Jadi, perkenalkan, nama saya Romis Fakhri, biasa dipanggil Romis. Jadi senang sekali hari ini kita berdua tepatnya dipanggil atau diundang kembali ke Pondok Pesantren Mas Kemambang sebagai alumni. Karena dulu memang saya waktu aliyah itu sekolahnya di sini, Mas. Jadi Madrasah Aliyah itu masuk tahun 2010, keluar tahun 2013. Itu di Pondok Pesantren Mas Kemambang. Angkatan 2002. 2010. 2010. Masuknya. Jadi 2013 keluarnya ya, Mas? Keluarnya 2013, betul. Jadi 2010 masuk, 2013 keluar, kemudian melanjutkan ke Universitas Muhammadiyah Malang, Mas. Jadi dengan jurusan yang sudah dijelaskan tadi, dengan jurusan pertanian itu S1. Jadi Jurusan apa Mas tepatnya? jurusan tepatnya di Fakultas Pertanian, jurusan agribisnis. Agribisnis. Untuk Mas satunya lagi bisa diperkenalkan juga. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zaka Ahmad Zulfikar ya. Saya juga lulusan dari sini, dari MA sini juga ya. Tapi saya juga dari MTS-nya sudah di sini. Jadi sekolah MTS di sini dan juga kemudian setelah MTS di sini melanjutkan ke MA-nya juga di sini. Dengan saya jurusan IPA. Kemudian setelah lulus pada tahun 2014 ya dari MA Mas Kemambang, kemudian saya melanjutkan pendidikan saya di Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan ya, jurusan pertanian ya. Nah, di situ saya juga kemudian saya lulus pada tahun 2018. Nah, setelah itu baru saya memulai bisnis dengan teman saya. Oh iya, bisnis apa itu nanti kita kupas lebih dalam, Mas ya. Jadi menariknya keduanya ini para pemirsa ya. Dua-duanya asli dari Desa Sambu Gunung. Kita bertiga sama satu desa. Kebetulan yang Mas Zaka ini satu kelas juga sama saya. Seorang yang pekerja keras dari dulu ya, sehingga bisa tembus di IPB. Kemudian Mas Romis juga tembus langsung di UMM dan sekarang sudah sukses di bidang pertanian gitu ya, yang sudah memiliki banyak greenhouse di seluruh cabang di Indonesia. Kenapa saya bilang di Indonesia? Karena mas-mas dua ini kemarin berangkat kemana, Mas? Ke Sukabumi ya? Sukabumi, ya. Ke Sukabumi. Itu paling jauh sih. Paling jauh ya? Yang sementara ini masih paling jauh. Ngapain Mas di sana? Coba bisa Di sana kita bikin greenhouse dan juga pembinaan buat di sana. Di sana juga pondok juga sih sebenarnya. Jadi ikut dalam bimbingan kita, binaan kita sebagai ide bisnis untuk sebuah pondoknya itu sendiri gitu loh. Oh, berarti Bangga Petani Muda ini sebuah unit yang bisa mendampingi gitu ya. Iya. Siapapun yang mau bertani atau gimana, Mas? Kita bisa mendampingi dari mulai warga biasa atau orang biasa ya. Yang tidak paham dengan pertanian? Iya, ya. Itu kita bimbing dan kita bina, kemudian sekolah atau lembaga-lembaga lain yang ikut atau mungkin tertarik dengan bisnis pertanian ini dengan bisnis melon ini tentunya ya, di dalam greenhouse itu kita dampingi dan kita bina seperti itu sih. Oh ya pemirsa, Bangga Petani Muda ini tidak hanya fokus di dunia pertanian gitu ya,
tetapi dunia pertanian ini dikemas juga dengan teknologi ya. Mereka ini juga salah satu YouTuber terkenal ya di Jawa Timur. Salah satu YouTuber juga di Indonesia yang paling terkenal soal pertanian gitu. Apa aja fokusnya? Mungkin bisa diceritakan Mas dulu seperti apa? Dulu karena kita sama-sama lulusan pertanian ini awalnya ya. Iya. Sebetulnya kalau Mas Jaka keluarnya itu tahun 2017 Mas. Iya. Kita sama-sama keluar Iya. di tahun 2017 bukan Karena 2018 ya. saya D3 ya. D3 ya Benar. Jadi sama-sama keluar 2017, sama-sama megang tidak mau kerja di perusahaan atau tidak mau intinya harus punya usaha sendiri. Awal mulanya seperti itu. Jadi walaupun jarak kita Mas Jaka kuliah di Bogor, saya di Malang, tapi dulu kita sering kalau zaman dulu belum ada WA ya Facebook, Mas. Messenger ya. Jadi kita sering Iya, diskusi, sering sharing tentang dunia pertanian. Makanya ketika kita lulus kita bertemu, kemudian awalnya kita membentuk atau membuat ide untuk bagaimana kita bisa sharing pertanian sama teman-teman tapi lewat media gitu Mas ya. Oh, iya. Karena bertepatan 2019 itu corona. Jadi ya. kita tidak bisa memberikan atau memberi ilmu langsung secara tatap muka. Maka tahun 2020 kita bikin channel YouTube. Iya. Kemudian kita beri nama Bangga Petani Muda. Sebetulnya awalnya itu Sarjana Petani Muda, tapi karena kalau sarjana terlalu berat, terlalu beban, maka kemudian karena kita bangga sebagai petani, maka muncullah ide untuk memberikan nama Bangga Petani Muda seperti itu. Nah, ini sangat menarik ya pemirsa, karena kita tahu ya banyak sekali pemuda gitu ya yang enggan berkecimpung di dunia pertanian karena dianggapnya sebelah mata tadi. Kebanyakan mereka lari ke kota, kerja di kota, kerja kantoran, atau mendirikan sebuah startup dan seterusnya. Tapi ini aneh, ya, di kampung, di desa, tapi fokusnya juga di pertanian. Apa Mas yang mendorong kalian ya, bisa yakin bahwasanya di dunia pertanian ini kalian bisa membuktikan sukses juga gitu? Sebelumnya kita ini Bangga Petani Muda atau kita berdua ini punya kata-kata yang cukup apa namanya itu ya? Ya harus dikasih tahu lah teman-teman. Ya harus dikasih tahu ya. Bukan awal mula, cuma ini sebuah motivasi kita. Begini kata-katanya, teman-teman pemuda, semoga ini menjadi sebuah kata-kata yang memotivasi lah. Benar. Jadi kata-katanya gini, bisa dicatat ya kalau memang diperlukan ya. Penting banget ini. Selama pangan tak tergantikan, maka bisnis pertanian akan selalu menjanjikan. Karena gini, tidak mungkinlah kita makan batu atau makan besi dan lain sebagainya kan. Yang kita makan pasti nasi atau walaupun nggak nasi, pasti produk pertanian. Benar. Dan itu nggak bisa digantikan dengan sesuatu apapun gitu loh. Ya, jadi bisnis yang sebenarnya menjanjikan di ke depan ya mungkin saat ini masih belum dipandang sedikit remeh ya buat teman-teman, tetapi masa depan nanti itu bisnis pertanian yang akan menguasai lah sih benar. Jadi kalau nggak ada makan, orang itu beli makan apa gitu. Kalau nggak ada petani mau makan apa. Jadi nanti kalau memang sudah eranya pasti kita yang pertanian ini yang akan menguasai di situlah. Maksudnya bisnis yang paling benar-benar menjanjikan gitu loh. Kata-kata motivasi itu Mas ya, itu Iya. yang mendasari kita. Dan ini juga Mas, jadi kalau memang dari data minat petani muda ini berkurang. Karena yang dilihat memang petani-petani konvensional atau petani-petani zaman dulu. Makanya PR kita sebagai sarjana pertanian itu gimana caranya memberikan edukasi kepada masyarakat, terkhususnya pemuda, bahwa di dunia pertanian juga mengikuti zaman atau mengikuti teknologi juga. Makanya di zaman sekarang pertanian bahkan tidak pegang cangkul, udah tidak pakai alat-alat yang konvensional itu udah bisa. Pertanian berdasi lah ya. Jadi semua Pertanian berdasi. bahkan padi sekarang kalau kita lihat secara teknologi udah jauh banget. Ya. Penggunaan teknologinya udah menggunakan drone dan sebagainya kan. Kemudian di bidang lain terkhusus yang kita geluti saat ini di hortikultura itu sayuran dan buah, kita fokusnya memang harus bikin istilahnya itu rumah
rumah tanaman atau lebih dikenal dengan greenhouse. Jadi itu salah satu teknologi modern yang saat ini dikembangkan para petani untuk satu dia bisa menanam di sepanjang musim. Jadi salah satu kendala petani konvensional itu tidak bisa menanam di sepanjang musim, karena lawannya langsung alam. Makanya dengan adanya teknologi rumah tanaman atau greenhouse itu kita bisa gimana istilahnya ya, memanipulasi lingkungan untuk bisa tumbuh dan tanam setiap musim. Jadi seperti itu. Jadi fokusnya itu, kemudian Jadi bisa dikatakan greenhouse ini adalah sebuah rekayasa dari petani gitu ya, teknologi untuk merekayasa iklim yang ada di dalamnya. Oh gitu ya, ya. jadi gitu, kita ambil langsung saja lah contoh tanaman ya. Misal melon, karena kita nanam melon, tuh kalau udah kena hujan, itu udah pasti bisa dikatakan 80-100% udah nggak bisa tanam, nggak bisa panen. Itu kalau di lahan terbuka Kalau ya di lahan maksudnya? terbuka ya. Itu karena faktor alam, itu bisa dipastikan pasti susah banget untuk panen. Berarti resikonya juga besar. Benar. Bener banget. Makanya kita menggunakan greenhouse itu untuk mengatasi masalah-masalah itu tadi. Jadi kalau sekarang anak-anak muda yang kita sering datangi, misal ke sekolahan atau apa, memberikan edukasi, yang memang kita arahkan ke pertanian yang modern. Jadi bukan memperkenalkan lagi pertanian konvensional, tapi tidak mengguri lah, artinya tidak harus pindah seluruhnya dari konvensional ke modern. Tapi secara perlahan, karena teknologinya juga kita harus adaptasi, mau nggak mau kita harus beralih ke pertanian modern gitu. Jadi ini gunanya apa namanya, ilmu ya yang digabungkan sama pengetahuan gitu, supaya menghasilkan dan bisa juga menghidupi gitu ya. Menarik Mas ini. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini saya penasaran, kenapa harus melon? Dari sekian banyak pilihan, padi atau apa yang lebih ini, kenapa harus melon Mas? Oh, bisa dijawab? Oke, jadi kenapa harus melon? Sebetulnya kalau yang kita geluti saat ini tuh fokusnya di sayuran dan buah, Mas. Hortikultura, bukan tanaman pangan ya. Kalau tanaman pangan kan padi, jagung gitu ya. Tapi saat ini kita memang fokusnya di tanaman sayuran dan buah dan di greenhouse. Jadi bukan di greenhouse. harus tanam di greenhouse. Kenapa melon? Benar, karena pilihan melon ini banyak sekali kelebihan ya. Terlepas dari susahnya merawat melon, karena memang buah melon atau tanaman melon ini tersisa nomor 2. Tersisa nomor 2. Nomor 1 tanaman paprika. Nah, jadi kalau Lah ya, kenapa kok bisa melon? Kan ini sulit. Kenapa kok ada motivasi di balik itu? Nah, susah nih, harus ditaklukkan gitu. Gimana, Mas? satu dari sekian banyak buah, tanaman melon atau buah melon itu memiliki nilai jual yang tinggi, Mas. Bahkan di Jepang itu menjadi buah yang paling diagungkan atau buah yang paling mahal, bisa 100 juta atau 200 juta per buah. Per buah ya, itu melon ya, dengan melon spek khusus yang Jepang. Kalau di sini 50 per kilo itu udah tinggi banget. 50 per kilo ya? 50.000 per kilo. Nah, untuk kedua itu daya simpan buahnya itu lebih lama. Artinya tidak cepat busuk. Jadi dibuat baik itu di tanamannya maupun pasca panennya. Itu secara daya simpannya lebih lama. Jadi nggak mudah busuk dibanding dengan sayuran atau buah-buah lainnya. Kalau melon di greenhouse itu, ini perbedaannya Mas ya, di greenhouse sama di konvensional itu di sawah langsung, berapa hari Mas? Atau lebih cepat atau bisa lebih bagaimana? Oke, jadi kalau untuk secara umur panen ya, itu secara umur panen tidak beda jauh Mas. Jadi tergantung kita niat panennya itu dibawa kemana. Kalau memang di tengkulak, ya biasanya lebih cepat 5 hari lah, di 65 hari setelah tanam. Lebih cepat di greenhouse. Kalau dibuat petik ya 70 hari 75, biar langsung siap konsumsi. Kalau buat tengkulak biasanya memang di jalan tuh ada proses pematangan. pematangan. Ini kita ke topik yang lebih menarik lagi Mas, soal harga ya.
Karena di bisnis kan tentu juga ada yang namanya profit gitu ya. Bagaimana Mas perbedaan antara melon di konvensional gitu ya sama melon hasil dari greenhouse? Iya. Perbedaannya seperti apa dan lakunya bagaimana Mas, minat masyarakatnya gitu? Bisa dijelaskan ke para pemirsa ini? Oke, mungkin saya jelaskan dulu dari segi harga ya. Kalau kita bandingkan dengan melon di dalam greenhouse dan juga melon di lahan terbuka atau open field ya. Kalau di lahan terbuka itu harga jualnya itu lebih murah ya. Kisaran sekitar 8.000 itu mungkin sudah mahal sekali lah ya. Harga 8.000 itu. Biasanya kadang-kadang kalau musim panennya serempak di lahan terbuka itu kadang-kadang cuma 5.000 per kilo, sehingga petani-petani itu kadang-kadang sampai diobral lah, dijual sendiri seperti itu. Nah, kemudian untuk di melon greenhouse atau pakai sistem hidroponik yang kita terapkan ini ya, yang kita terapkan di mitra binaan kita semua ini. Nah, itu harganya lebih tinggi. Karena apa? Karena kualitas rasa dan kualitas buahnya itu berbeda. Lebih kalau segi kemanisan loh ya, lebih manis sekali. Kalau kita hitung itu maksudnya kalau kita ukur dengan alat apa namanya alat itu? Refraktometer atau kita lihat breaknya itu bisa sampai di angka 15 ke atas. 15 ke atas? Iya, kemanisannya itu. Kalau yang konvensional berapa? Konvensional itu biasanya cuma 8, 9, 10. Mentok paling manis itu kalau saya 12 ya. 12. Iya. Jadi kalau udah melon premium tuh di atas 14 brick Mas. Ya, di atas 14. Nah, itu yang diminta supermarket ya. Nah, dan harga jualnya tadi itu cukup mahal. Jadi kalau kita katakanlah jual di adalah yang bagian mengambil, kita juga bisa bagian ngambil buahnya untuk kita kirim ke supermarket. Itu tuh kita ambil di angka 19 atau 20. Bahkan kalau ada melon-melon yang impor yang kayak dari Thailand atau dari Belanda yang ditanam teman-teman mitra binaan kita itu bisa sampai angka 20 ke atas. 20 ke atas? Iya. Artinya 2 kali lipat? Ya, 2 kali lipat memang dari segi situ. Dan rasa buahnya manis banget, kemudian bentuk buahnya juga bagus dan simetris lah, atau kita sebut melon premium. Jadi lebih bagus di dalam greenhouse lah pakai teknologi seperti ini. Itu di greenhouse itu bergelantungan apa di atas tanah aja Mas? Ya, kalau pakai sistem hidroponik dan greenhouse ya, tentunya buahnya itu bergelantungan di atas. Beda dengan di lahan ya. Kalau di lahan itu kadang ada yang dilasa atau dibiarkan tanam di bawah, dan itu kan perawatannya lebih rumit ya tentunya. Nah, kalau di greenhouse itu buahnya digantung ke bawah, di atas. Makanya jadi, bisa simetris tadi. nah, ya buahnya bagus dan bentuknya juga bagus lah. Bisa, sehingga harga jualnya itu lebih tinggi. Seperti itu sih. Menarik. Betul nggak? Itu. Benar. Nah, Betul ya. tadi Mas soal disinggung tadi ya mitra binaan ya. Ini penasaran nih saya, mitra binaan ini kayak gimana? Apakah bekerja sama dengan Bangga Petani Muda atau gimana Mas? Coba bisa dijelaskan. Silakan. Jadi mitra binaan itu artinya dari awal pembuatan greenhouse sampai penanaman dan pendampingan itu masuk di kita gitu. Jadi yang bikin greenhouse kita, kemudian yang membimbing atau mengajar mereka untuk tanam melon itu dari kita semua. Termasuk nutrisi atau pupuk. Kalau kita sebutnya dalam hidroponik itu pupuk abemik Mas. Jadi nutrisi abemik kalau nyebutnya. Itu udah racikan yang memang kita udah bikin sendiri berdua. Kemudian dari mitra tinggal memakai atau menggunakan gitu aja. Jadi yang ikut ke kita itu kalau beli nutrisi kita berarti sekaligus bimbingan dari kita, pendampingan dari kita. Dan nanti kalau di akhir panen ada kesulitan untuk membuang buahnya, maka kita bisa bantu di pemasaran, betul. Penjualan buahnya tadi. Penjualan buahnya. Jadi kalau di daerah sini itu udah sekitar 22 ya Mas. 22 mitra. 22 mitra kalau dari sini. Artinya 22 greenhouse. 22 greenhouse benar. Atau satu orang bisa punya lebih dari satu? Oh, bisa. Bisa, Ya, tapi- banyak yang lebih dari satu ya. Mitra kita itu ya. Tapi 22 itu 22 pemilik. Ya. Pemilik. Pemilik. Ya. Termasuk yang di Sukabumi tadi yang paling Ya, paling jauh. jauh. gitu. Yang paling jauh ya. Nah.
Oke. Menarik. Artinya nutrisi ini kan racikan sendiri Mas ya? Iya. Itu gimana Mas cara ngeraciknya dan ilmu apa yang dipakai itu Mas? Penasaran kita. Jadi karena kita basicnya atau latar belakangnya memang dari pertanian, jadi kita paham apa unsur hara yang dibutuhkan tanaman melon. Jadi seperti itu. Nah, tapi teman-teman mitra kita memang tidak semuanya berlatar belakang petani atau dari bidang pertanian. Bahkan guru yang banyak ya. Guru, Iya. ada yang teknik, bahkan gitu-gitu. Iya, ada pamong juga. Pamong. Apa istilah Bener. pamong? itu? Bermacam-macam ya. Bener, makanya dia pilih Iya. budidaya tanaman melonnya itu di greenhouse karena Iya. jauh lebih mudah Mas. Hmm. Karena pupuk yang kita racik atau nutrisi yang kita beri itu udah ada takaran atau ukuran sendiri. Jadi tidak per unsur hara dikasihkan seperti yang di pertanian konvensional. Jadi mitra kita atau yang ingin bikin greenhouse atau mulai menanam melon di greenhouse itu tidak perlu memikirkan tanaman ini membutuhkan nanti kecil membutuhkan pupuk apa ya, NPK atau apa, itu tidak perlu dipikirkan mereka. Kita sudah punya Karena SOP kita standar. sebagai peraciknya itu udah membuat sedemikian rupa untuk kebutuhan tanaman dari awal sampai panen. Jadi seperti itu. Berarti Jadi, mitra tinggal duduk manis ya. betul. Nggak usah mikirkan zat apa yang harus Benar, yang dibutuhkan. masukkan ke tanaman itu. Tinggal nanti nyiram-nyiramnya aja ya. Benar. Cara nyiramnya gimana Mas? Satu-satu atau gimana? Iya, Iya. jadi mitra itu sebetulnya Mas, cuma belajarnya di pemeliharaan dan perawatan melonnya saja. Oh. Kalau pupuk udah dari kita. Nah, kalau penyiraman memang sejauh ini ada yang menggunakan otomatis, ada yang masih menggunakan manual. Manual dalam artian penyiramannya ya. Tapi cara nanamnya tetap dalam greenhouse, media-medianya pun juga sama. Tapi cara penyiramannya aja yang beda. Tapi kalau udah dipasang otomatis semua atau penyiraman menggunakan irigasi tetes atau drip itu lebih enak. Karena kita tinggal duduk nyalain sanyinya 15 menit, nggak perlu lama gitu. 15 menit itu artinya bisa keluar 250 sampai 300 mili, Mas. Iya. Jadi pagi itu tanaman melon membutuhkan 250 mili sampai 300 mili di pagi hari, dan sore hari juga membutuhkan dengan jumlah yang sama gitu. Sampai dihitung Mas ya berapa milinya untuk satu tanaman ya. Heeh. Jadi Luar biasa. dan 250 sampai 300 mili itu di fase vegetatif. Jadi fase kecilnya. Pertumbuhannya sebelum menjadi buah itu. Sebelum Benar. berbuah. Jadi di masa kecilnya dia cuma membutuhkan 200 sampai 300 mili. Tapi ketika sudah bunga dan buah maka dia membutuhkan lebih dari 500 mili per pagi sorenya. Jadi kalau di total berarti 1 liter membutuhkan 1 liter air lah untuk satu harinya. Untuk ininya Mas, ada berapa tahapan sebuah tanaman itu dari kecil sampai berbuah? Jadi kalau tahapan atau perawatannya itu yang paling bukan susah sih, tapi yang paling difokuskan lebih itu memang di vegetatifnya atau di perawatan masa kecilnya. Masa kecil ya? Bener. Jadi masa kecil itu di umur 1 HST sampai 25 HST itu yang akan menentukan masa generatifnya seperti apa. Jadi seperti itu. Kalau kita berhasil mengatasi seluruh permasalahan di fase vegetatif, bisa kita pastikan di fase generatifnya lebih mudah atau sukses untuk panen. Tapi kalau dari kecil udah banyak masalah di vegetatifnya, akan berdampak di generatifnya. Udah pasti kualitas buah dan baik secara rasa, secara bobot itu pasti berkurang. Generatif itu sudah berbunga atau? Generatif itu mulai berbunga sampai panen. Berbunga sampai panen. Jadi ada 2 tahap ya? Ada 2 tahap. Vegetatif sama yang generatif tadi. Oh ya, menarik. Ini Mas, bisa dijelaskan tadi ada sebutan HST ya? Bagi pemirsa yang bukan pertanian gitu ya. HST itu apa? Apakah hitungan jam atau hitungan hari atau bagaimana Mas? Benar. Jadi kalau dalam istilah pertanian memang ada HSS, kemudian HST, terus MST juga ada. Jadi HSS itu hari setelah semai. Itu berarti bibit dipindahkan ke tray itu namanya semai. Nah, itu dihitung kalau dalam melonnya itu membutuhkan 10 sampai 12 hari. Itu berarti 1 HSS sampai 10 HSS. Iya. Kemudian ketika kita sudah pindah ke polybag atau kita sudah pindah ke greenhouse itu bernama HST. Hari setelah tanam. Hari setelah tanam. Terus Nah, MS apa?
MST. MST ya. MST itu biasa dipakai di pertanian konvensional itu minggu setelah tanam. Minggu setelah tanam. Jadi tadi ada yang 1 sampai 5 ST itu artinya 1 sampai 5 hari setelah Semai kalau Semai HSS tadi, ya. ya, HSS Kalau tadi. HST setelah tanam. oh gitu. Tetap hitungannya hari Mas ya berarti ya? Tetap iya. hitungannya hari. Oh, oke, menarik. Ternyata nggak segampang itu ya. Dari air yang dibutuhkan sama tanaman itu dihitung, kemudian umurnya juga dihitung, sampai ada masanya tadi ada 2 tahap ya, vegetatif sama apa tadi Mas? Generasi. Generatif ya. Generatif, sangat luar biasa sekali. Sebenarnya gampang gitu loh, sebenarnya gampang kalau memang sudah tahu ilmunya kan gitu sih ya. Iya. Cuma tadi ada sedikit tambahan ya. Gimana Mas? Sebenarnya bisnis melon ini ya bisa dijadikan sampingan sih sebenarnya buat teman-teman banyak pekerja atau apa gitu kan. Misalnya kayak guru atau apa gitu kan aktivitasnya nggak begitu padat. Jadi sore hari atau pagi sebelum berangkat ke pekerjaannya kan bisa merawat melon. Makanya di mitra binaan kita itu kebanyakan tuh memang pekerja ataupun ya guru atau apa gitu lah, atau pokoknya pekerja lah istilahnya gitu. Buat sampingan aja sebenarnya. Cuma ya kalau dibilang bisnis yang menguntungkan ya menguntungkan pastinya kan. Menguntungkan dan mungkin dalam 3 kali panen atau 4 kali panen ya itu sudah balik modal sebenarnya. Sudah balik modal? Iya, modal utamanya kan lumayan sih ya, lumayan besar ya. Cuman kalau secara perhitungan bisnis BEP-nya itu 3 sampai 4. ya sampai ya, padahal 3 sampai 4 kali panen ya. 3 sampai 4 kali panen. Iya Mas. Penasaran Mas sama satu greenhouse itu minimal berapa meter atau ada maksimal minimalnya atau gimana Mas? Oh, sebenarnya nggak ada sih, nggak ada batasan minimal dan maksimalnya. Tergantung budgetnya aja sih sebenarnya. gitu ya? Iya, tergantung permintaan dan keinginan. Kalau memang kepingin keuntungan besar ya kita bikin yang lebih besar gitu loh. Cuma memang kebanyakan dari mitra-mitra kita yang sampingannya buat sampingan itu buat bekerja, yang buat sampingan sambil bekerja itu ukuran 20 kali 7 ya, Iya. kebanyakan tuh di wilayah kita ya, di Jadi, wilayah Gresik ini. Itu minimalnya skala usaha gitu. Iya, Mas. skala usaha gitu. 20 meter kali 7 meter. Iya, populasi 500-an 500-an tanaman lah. 500 Kurang lebih, tanaman. Iya, Nah, Mas, satu tanaman itu berbuah berapa Mas rata-rata? Kalau kita pakai sistem hidroponik yang greenhouse itu ya, itu kita pertahankan 1 buah. Satu tanaman satu buah. 1 buah saja, ya. Kenapa Mas kok hanya 1 buah, kan bisa 2 Iya. atau 3 supaya lebih untung? Apa gimana? Kalau di lahan terbuka ya mungkin bisa 2 atau 3 atau 4 gitu kan, satu tanaman. Cuma kalau di dalam greenhouse, karena melon premium tadi, kita cari buah yang sepadan atau simetris dan bentuknya sama semua, itu hanya untuk 1 buah. Satu tanaman dipertahankan 1 buah. Kalau kita pertahankan 2 buah, nanti hasil buahnya nggak imbang. Akhirnya nanti masuk di grade yang B atau grade yang C gitu. Kalau yang grade C kan otomatis harganya itu beda dengan grade A gitu loh. Makanya hanya 1 buah saja untuk 1 tanaman itu supaya tanaman melon itu bagus dan sempurna sehingga masuk di grade A, seperti itu sih. Berarti dikonsentrasikan untuk Ya, 1 buah, 1 1 buah. tanaman Mas ya. Nah, yang menarik nih. Kita berbicara tentang lini bisnisnya ya, Oh. pemirsa. Apakah ini sebuah bisnis yang salah satu bisnis yang menjanjikan atau sangat menjanjikan. bagaimana? Nah, kita akan berbincang ya. Untuk Siap. satu lahan greenhouse Mas, Iya. ukuran 20 kali 7 tadi ya. Itu kira-kira menghabiskan berapa modal yang harus dikeluarkan dari 0 sampai nanti panen pertama gitu Mas. Oke. Silakan. Jadi kalau yang kita sarankan memang untuk skala usaha itu minimal 7 kali 20. Itu muat 500 populasi. Artinya 500 tanaman. Memang bedanya kalau di konvensional sama greenhouse itu di modal awal. Jadi modal awal untuk pembuatan greenhouse itu memang besar. Tapi ringan di perawatannya.
terlebih di biaya obat dan pestisida. Jadi kalau memang di lahan tuh uang yang kita pakai untuk obat atau pestisida itu sebetulnya bisa kita gunakan untuk membangun greenhouse di awal. Semisal kalau ukuran 7x20 kita membutuhkan kurang lebih 30 juta. Itu udah termasuk bibit dan nutrisi ya. Jadi udah satu musim lah, satu tanam itu butuh sekitar 30 juta. Terus panen berikutnya Berarti kita tinggal mengeluarkan biaya produksinya. Biaya produksi itu cuma 3 jutaan Untuk sebetulnya. satu kali musim tanam. Satu kali musim tanam. Makanya biaya yang paling kita banyak keluarkan memang di awal untuk modal pembuatan greenhouse tadi. Tapi dengan biaya segitu pun sebetulnya masih sangat untung karena rumah atau greenhouse itu bisa kita gunakan untuk jangka 5 tahun. Jangka 5 tahun. Iya. Jadi, jangka 5 tahun tuh masih kita bisa pakai atau bisa kita gunakan itu. Menarik. Tapi sebenarnya kita tuh biarpun bahasa Indonesia cuma ada logat-logat Jawa ya kan enggak baik lah. Wong Jawa ini. Jawa asli ya. Jadi seperti Jawa itu. Tulen. Jawa Tulen. Mendoknya itu, mendoknya. Nah, modal tadi sekitar 30 Mas untuk satu greenhouse ya. Nah, kita berbicara masalah atau terkait dengan hasilnya. Satu kali musim tanam untuk greenhouse awal mendapatkan berapa Mas biasanya? Berapain bisa dijelaskan? Jadi kalau berapanya itu kalau kita mau dapatnya lebih banyak ya kita pakai buat namanya agroedu Wisata, atau wisata petik buah itu lebih Lebih cepat. cepat dan lebih tinggi yang kita dapat Iya, keuntungannya. Karena satu tidak ada sortir buah. Jadi kita bisa pukul rata baik yang bobot di bawah 1 kilo atau yang 2 kilo itu bisa kita ambil harga yang sama gitu. Tapi kalau kita tengkulak itu biasanya memang ada grade yang sudah dijelaskan tadi, ada ABC itu gimana harganya beda gitu. Jadi mitra kita memang kita sarankan untuk wisata petik buah. Kalau memang di daerahnya itu mendukung untuk buat wisata. Tapi kalau tidak yang kita sarankan untuk tengkulak. Kalau untuk wisata buah tadi itu Mas, satu greenhouse dengan ukuran 20x7 ya. Itu rata-rata kita semua juga pengen tahu pemirsa supaya mungkin ada yang tertarik ya. Oke. Itu dapat berapa Mas? Jadi kalau 500 buah anggap saja yang buah kan enggak pasti buah semua ya 500 lah. iya. Anggap saja 400 atau 450 gitu. Ya. 450 itu kalau kita buahkan satu biasanya bobotnya di 1,5 sampai 1 sampai 2 kilo. Kita ambil rata-rata 1,5. Berarti 400 kali 1,5 itu berapa? Tak hitung. Ya, 400 1,5 itu mungkin 600 lah. 600 kilo ya. 600 kilo. 600 kilo. ya. Nah, Satu kilonya tadi? kalau kita petik buah itu tergantung jenis melonnya. Oh ya, jenis melon. Jenis melon. Kalau melon-melon yang golden biasanya di 20.000, kalau melon-melon yang agak premium dikit itu di 25 sampai 30 per kilo. Cuma dari teman-teman kita tuh di Melon Golden kemarin itu ya, ada yang jual di angka 25. Ah iya itu. 25. Iya. Kita ambil paling bawah ya, 20. Iya. 20 kali berarti 20 600 kali 600 Tadi kilo. berapa pemirsa itu? Hitungkan ya Iya. dulu ya. 12 juta. 12 juta Iya. untuk satu kali musim panen ya. Katakanlah tadi operasional berapa? 3 juta. 3 juta. 3 Untuk juta. operasional terlepas dari greenhouse loh Iya. Berarti 9 juta bersihnya saja. Ya benar tadi berarti yang disampaikan oleh mas-mas berdua tadi ya dari Bangka Petani Muda bahwasanya 2 atau 3 kali panen Iya. sudah balik modal. Nah, ini yang sangat menarik ya pemirsa karena bisnisnya juga kelihatan gitu ya. Tidak terlalu susah karena sudah disediakan gitu ya Oh iya, nutrisinya, kemudian perawatannya dan segala macam gitu. Bahkan mungkin ada masa trainernya juga Mas ya? Iya, iya. Masa trainingnya. Itu berapa Mas setelah kita bikin greenhouse gitu masa trainingnya digaransi sama Bangka Petani Muda berapa bulan atau berapa tahun? Sebenarnya kalau training kemarin tuh ya karena mitra kita kan banyak sekali ya. Jadi 5 hari atau sampai 1 minggu itu sebenarnya maksudnya kalau orang awal loh ya belajar di kita itu 1 minggu sudah dapat semua itu. Ya jadi nanti bisa nginep di kita dulu kan ya. Nah itu kita belajar budidaya melon dari awal sampai akhir. Semua kegiatan ada karena mitra kita banyak. Jadi ada yang lagi tanam, ada yang sudah panen, ada yang lagi
polinasi kayak gitu. Jadi 1 minggu kalau untuk belajar di tempat kita itu insya Allah sudah bisa lah. Ya. Cuma di situ setelah dari belajar situ kemudian nanam kan teman-teman ya, itu harus melakukan pelaporan setiap ada kegiatan. Jadi misalnya ada mungkin gangguan penyakit atau hama itu harus segera dilaporkan. Itu mungkin dari pelayanan kita sih sebenarnya, biar nggak sampai gagal panen gitu kan. Iya. Itu bagian dari pendampingan Mas ya? Iya, pendampingan. Oke. Jadi sebetulnya kalau pendampingan tuh full 1 musim itu kita dampingi. Jadi musim berikutnya pun kalau memang teman-teman mitra masih belum paham, kita juga masih dampingi Mas. Karena tidak semua penyakit atau hama itu keluar di 1 musim. Jadi makanya teman-teman tuh masih kalau 1 musim pertamanya sering atau istilahnya ketat lah kita dampingin, di musim berikutnya biasanya tetap kita dampingin tapi nggak seketat yang pertama. Ya, seperti itu. Yang penting tadi ya para pemirsa ketika sudah pengen mau berbudidaya melon tadi ya, itu nutrisinya juga harus dari Bangga Petani Muda supaya racikannya pas gitu kan ya, kemudian dapat pendampingan yang oke juga sehingga nanti panennya itu juga berhasil gitu. Karena di Mas Kumambang sendiri kita sudah bekerja sama ya sama Bangga Petani Muda. Awal-awal dulu ketika mereka mulai menjalankan bisnisnya, bisnis mitra dan seterusnya gitu, kita sudah ada 3 greenhouse yang didampingi oleh teman-teman Bangga Petani Muda, 2 greenhouse yang memproduksi setiap musimnya, banyak banget gitu kan ya. 1 greenhouse-nya ini dipakai untuk lab anak-anak dari santri-santri Mas Kumambang. Entah itu belajar tanamnya, atau belajar cara metiknya, atau perawatannya, cara nyiramnya, dan sebagainya. Dan juga full didampingi sama teman-teman dari Bangga Petani Muda, seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Mas, harapan dari Bangga Petani Muda terhadap dunia pertanian di Indonesia ke depannya itu seperti apa? Pesan saya intinya nggak perlu nunggu kita untuk jadi petani atau harus bergelut di dunia pertanian, pesan kita atau pesan kita berdua. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah harus mau menanam dari sekarang. Itu yang terpenting. Jadi untuk menanam kita tidak perlu menjadi petani, tapi kita sarankan kita tidak mengharuskan atau mewajibkan adik-adik menjadi petani, tapi kita mewajibkan adik-adik untuk menanam. Jadi seperti itu. Karena selain nanti sebagai yang di awal tadi kita memang tidak bisa menggantikan pangan atau yang kita makan tiap hari dengan hal lain, maka mau nggak mau kita harus belajar menanam tanpa harus menjadi seorang petani sebetulnya. Jadi seluruh profesi apa yang kita ingin sampaikan yang mulai sekarang harus menanam gitu Mas. Oke, dari Mas Zaka sendiri mungkin ada tanggapan harapan petani ke depan ini buat para pemuda juga ya, itu seperti apa? Oke, buat teman-teman ya, semoga dan saya sarankan tertarik di bidang pertanian ini karena ini bisnis yang benar-benar menjanjikan ya sebenarnya, bisnis yang benar-benar menjanjikan di masa depan kita nanti. Saya berharap dan jangan dipandang rendah sebagai petani ya, seperti itu. Nah, karena pertanian ini merupakan ibadah yang luar biasa juga ya. Karena bagaimana tidak tanaman yang kita tanam kemudian dimakan hama atau penyakit itu menjadikan sebuah sedekah bagi kita ya, seperti itu. Makanya merupakan ibadah yang luar biasa juga sebenarnya untuk kalau kita di pertanian ini ya. Mungkin seperti itu aja. Sangat menarik juga ya pemirsa, ternyata dunia pertanian di bidang melon ini sangat luar biasa sekali ya. Mungkin pesan terakhir Mas Zaka dan Mas Romis untuk para santri yang ada di Mas Kumambang, harapannya seperti apa? Oke, terima kasih. Sebenarnya saya sarankan buat teman-teman ya, adik-adik sekalian, saya sarankan sekolah di Mas Kumambang ya. Karena dari sini kita diajarkan banyak tentang ilmu agama tentunya, dan itu merupakan bekal bagi kita ya. Setelah kita lulus dari Mas Kumambang ini sendiri ya, kemudian kita kenal dunia luar, itu godaan yang luar biasa teman-teman ya. Godaan iman ini luar biasa, dan itu
karena alhamdulillah kita sudah belajar di Pondok Mas Kumambang ini, jadi ketika kita mengenal dunia luar itu masih membekas di diri kita ya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk sekolah di Mas Kumambang, dan setelah mungkin lulus di Mas Kumambang, adik-adik juga saya harapkan untuk melanjutkan di kuliah di pertanian tentunya ya, karena itu kalau segi nanti setelah lulus di pertanian kan bisa bisnis pertanian gitu loh, maksud saya seperti itu, biar saya banyak temannya gitu. Oke? Jadi pesan untuk adik-adik, memang kami sarankan untuk ada yang meneruskan kuliah di jurusan pertanian, dan ini adik-adik itu udah enak karena di pondok kita atau di pondok sekarang itu udah ada greenhouse. Jadi adik-adik udah bisa belajar dari sebelum adik-adik nanti kuliah di pertanian itu udah bisa belajar di greenhouse-nya Mas Bambang gitu. Untuk mengenal setidaknya dasar pertanian kita bisa tahu di sini atau di Alia gitu. Kalau di zaman kita itu belum ada, makanya sekarang udah difasilitasi oleh Pondok Pesantren Mas Bambang. Untuk bagi adik-adik yang minat di dunia pertanian ya, belajar di Alia itu udah ada gitu. Pondok Pesantren Mas Bambang ini ada yang kuliah di jurusan pertanian, baik entah nanti di universitas negeri ataupun swasta. Yang penting yang kita sampaikan, yang mudah-mudahan adik ada yang mau ambil atau mau bergelut di bidang pertanian. Karena seperti tadi, selama pangan tak tergantikan ya, bisnis pertanian masih sangat terbuka atau sangat menjanjikan. Seperti itu. Ya, terima kasih atas pesan yang disampaikan oleh Mas Aga dan Mas Romis. Mudah-mudahan murid-murid sekarang yang sedang belajar gitu ya di Pondok Pesantren Mas Kumambang bisa meneruskan kuliahnya, kemudian mengikuti jejak-jejak daripada alumni-alumni yang sudah berkiprah di luar sana. Salah satunya Mas Romis dan Mas Zaka ini. Dan masih banyak juga alumni-alumni kita yang bakal kita undang, ya kan? Yang bakal kita ajak berbincang di podcast Suara Mas Kumambang. Untuk itu saya sampaikan terima kasih untuk sama Mas Romis dan Mas Zaka. Kita jumpa lagi di podcast minggu depan.